Hari ini 16 Juni 2025 kembali dengan saya pembahasan untuk XAU USD lagi ya. Kemarin saya sudah sampaikan kepada teman-teman apa yang harus dijalankan atau yang harus terjadi seandainya masih mau mengalami penguatan yang signifikan dari XAU USD-nya ya. Dan jawaban saya sederhana teman-teman. Jawaban saya adalah dia harus ada di atas dari 3430. Ya, simple banget teman-teman sekalian. Nah, kenapa saya bilang harus di atas 3430? Karena kalau misalnya kita perhatikan secara garis di sini, ini ketahannya lumayan lama dan dia perlu nge-sweep zona tersebut untuk bisa melanjutkan penguatannya sampai ke 3500. Yang penting apa? Yang pertama yang penting untuk teman-teman ketahui adalah ini sudah zona buy yang baik. Ya, ini adalah sudah bullish momentum yang baik. Kenapa bisa bullish momentum yang baik? Karena pembentukannya low high, higher low, higher high, higher low, higher high. So kalau misalnya dia bisa melanjutkan penguatannya, it's a good things. But if dia drop kembali, berarti kita punya dua catatan. Satu, supply level ini sangat amat kuat. Dan dua, dia akan nge-retest di zona higher low-nya lagi untuk next-nya menembus yang namanya higher high. Itu simpelnya kalau misalnya kita ngomongin dalam XAU-USD. Untuk sekarang teman-teman bisa perhatikan secara garis besar, kalau misalnya kita ngambil sebesar ini, maka ini adalah sideways. Ya, kalau kita ngomongin berdasarkan time frame yang low-nya, yang barunya, maka kalian akan melihat pembentukan yang tadi sudah seperti yang saya sampaikan, which is going for bullish, kayak gini. Ya, jadi itulah yang bisa kita perhatikan sekarang. Dan wajar kalau misalnya kita butuh atau menunggu momentum tambahan. Kenapa? Karena di minggu ini pun akan ada pengumuman suku bunga ya. Yang penting beberapa news yang kita sudah tahu adalah kemarin rilisnya dari NFP sudah ada. Lalu rilisnya dari CPI pun juga sudah ada, sudah kita dapatkan semua. Tinggal kita perhatikan what will happen with the market. Cuman seperti yang saya sampaikan, basically secara teknikal, it is a strong bullish. Jadi secara daily biasnya masih bullish. Jadi let us focus on buying position lah dalam beberapa waktu ke depan ini. Kecuali dia dihajar seperti ini teman-teman ya, turun yang signifikan, baru kita bisa berubah. Tapi menurut saya selama dia masih strong di atas, it is actually a bullish momentum for all of you guys here. Ya, now kita balik ke Oanda. Oanda kita ngomong di H4 kita ngomongnya basically dalam naked chart. Kalau misalnya kita ngomongin dalam naked chart ini, tentu yang tadi saya bilang 3430-nya sudah di sweep. Saat ini tertahan lama. Apakah dia bisa terus-menerus terbang tinggi? Karena kalau misalnya dia berhasil tembus aja di atas dari 3450-an atau 3430 tadi seperti saya bilang secara daily, possible-nya menuju ke 3500. So is it gonna be 3500? Menurut saya akan nunggu sampai ini teman-teman. Interest rate decision, FOMC economic projection, dan Fed press conference. Menurut saya sendiri. Ya. Jadi ini akan menjadi pendorong yang signifikan. Entah gold akan drop dalam, entah gold akan melanjutkan bullish momentumnya. Tapi momentum ini yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan. Retail sales besok, lalu building permits akan ada di hari Rabu. Ya, untuk sekarang secara teknikal saya sudah sampaikan ke teman-teman, I'm going for bullish. Ini masih akan tetap melanjutkan penguatannya yang sangat amat signifikan. Nah, kita bahasnya di H1. Tempat kita menjalankan trading yang kita jalankan. Saya akan hapus beberapa dulu. Ini hal-hal yang tidak penting. Kenapa? Karena sudah ada momentum-momentum baru yang teman-teman sekalian bisa perhatikan. Kalau misalnya kita ke belakang lebih jauh di sini, ini kan sebenarnya jauh banget ya teman-teman zona-zonanya ya. Tapi saya akan kasih untuk most of the level garis horizontal. Di sini akan saya tandain. Saya kasih satu garis. Kenapa? Ya karena menurut saya nanti itu menjadi level yang cukup menarik yang teman-teman bisa perhatikan. Sekarang kita balik lagi, itu harga ada di 3457 ya teman-teman. Di 3457. Nah, saya marking aja dulu sekarang, kita ngomongin berdasarkan apa yang sudah terjadi di saat ini. 3401 ini belum ada di sweep habis, dia hanya bergerak bullish momentum di sebelah sini. Jadi kita fokusnya basically adalah dari apa yang sudah terbentuk sekarang. Kita hanya fokus dari sini dulu teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah base yang kebentuk baru. Jadi dia rally, bikin base di sini walaupun ada rally sedikit tapi lumayan lama ketahannya. Jadi this is the new one. Ya, this is the new one. Menurut saya buy terbaik di mana ya kalau misalnya dia makan lagi within this order block. Ini adalah buy terbaik yang bisa kita dapatkan. Tapi karena dia bergerak masih signifikan di atasnya, maka let's us focus
on this one. Sekarang saya akan ganti ini menjadi garis, saya akan hapus this one, kita tarik di sini, ambil satu, sudah taruh di bawah ini satu dan di bawah sini satu. Nah, kayak gini teman-teman sekalian. Baru kita balikin dan saya akan tarik untuk harganya 3417, 3415, lalu di atasnya adalah 3428, 3426. Ini adalah dua zona buy terdekat yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Ini dua zona buy high risk selama 28 tidak di breakout di H1 dan selama 3417 tidak di breakout di H1. Simple. Untuk zona sell-nya di mana? Ya, tentu area tertinggi ini teman-teman. 3446, 3448. As long as this level still holds, harusnya gold masih akan mengalami yang namanya pelemahan. Jadi hanya akan bergerak di sini-sini saja. Ya, hanya akan bergerak di sini-sini saja. Ini bisa nggak kalau misalnya kita tarik basically pakai Fibonacci retracement? Supposedly kita tarik from this one, kita tarik sampai paling atas, maka 618-nya sama, dekat di zona yang kita inginkan, 3424-an, jadi 3428, 3426 still strong. 79-nya ada di 3417, it's actually really similar ya. Jadi menurut saya masih bisa dimanfaatkan untuk zona tersebut. Now kita turun ke time frame yang lebih rendah, kita perhatikan what happened. Di sini teman-teman bisa perhatikan ketika dia drop, ada gap yang terbentuk di mana gap tersebut sudah ditutup. Menurut saya sih karena jaraknya nggak terlalu jauh, jadi kita nggak perlu terlalu perhatikan juga time frame yang lebih rendah. Di M5 juga sama, ya di M5 sebenarnya juga sama. Ini nggak ada yang terlalu berbeda ya. Kalau misalnya saya ngelihatnya dari M5 itu sendiri, jadi menurut saya sih nggak ada zona scalpingan untuk di dalam mapping hari ini. Tapi menurut saya tiga zona ini sudah bisa menjawab, karena selama dia bergerak masih dalam momentum tersebut, masih akan terus-terusan berada di dalam zona ini saja. Ya, so saya akan ulangin, zona sell saya yang terdekat adalah 3446, 3448 selama 46 tidak di breakout di H1. Buy ada dua level untuk buy high risk, 3428, 3426 selama 3428 still strong, 3417, 3415 selama 3417 still strong, masing-masing di H1 seperti biasa. Ya, menurut saya untuk sekarang sih pembentukannya, harapan saya adalah dia makan bawah teman-teman, agar ada penguatan yang baik nantinya. Jadi dia makan lumayan bawah, tapi kalau misalnya dia sudah strong seperti ini, supposedly sih akan terus mengalami penguatan yang signifikan. Ya, jadi untuk mungkin setup yang di luar dari zona mapping, as usual saya akan share pertama kali bersama dengan teman-teman di Grow account. Ya, kalau begitu menurut saya ini cukup. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi rekan-rekan sekalian. Jadikan mapping ini sebagai referensi yang nanti kalian akan sesuaikan dengan trading plan yang kalian jalankan. Bagi teman-teman Grow account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti saya akan re-upload kembali video pembahasan XAUSD ini, di mana kalian bisa menontonnya ulang. Ya, kalau begitu menurut saya that's actually enough. Dan supposedly sih hari ini nggak akan terlalu banyak pergerakan yang terlalu signifikan. Paling akan gerak tektok dulu aja. Apalagi tektokannya mungkin sebatas pergerakan di sini. Kenapa? Karena menurut saya, contohnya simple. Seandainya dia berhasil break aja level 4648 ini, next stopnya ke 57. Dan seandainya dia berhasil break 1715, maka next stopnya ke 3401. Atau bahkan misalnya dia tutup gap dulu yang masih di sini. Ini ada gap kecil yang belum ketutup, which is ini adalah zona area 3404, 3408. Ya, sebenarnya totally the same lah. Possible banget dia bisa tutup lebih jauh di bawahnya. Jadi menurut saya that's actually enough. Teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan.